Ya, kita lanjutkan diskusi. Saya mau ke Bang Pangi terlebih dulu. Bang, bagaimana jadinya dampak elektoral terhadap Anies Baswedan dengan beberapa narasi yang disampaikan, kan ada harga Perubahan ada rupa gitu ya? lah gitu loh. Ya makanya kalau untuk menjawab itu data Voxpol itu kan memang masih kecenderungan orang Indonesia itu isu perubahan itu signifikan masih besar bagi yang approval rating yang tidak puas dengan atau tidak level confident dengan Pak Jokowi. Nah artinya irisan segmen ini masih penting bagi Pak Anies, terutama partai koalisi perubahan ya untuk memanfaatkan isu ini. Nah artinya semakin kritis, semakin bisa memberikan diferensiasi, embarkasi batas yang jelas dan limitasi yang jelas di antara dua ini, maka keuntungan insentif elektoral itu kan bisa didapatkan. Masih ngefek tuh Mas? Ya, makanya ini ngefek atau tidak, memang ini penting bagaimana mereka melihat kritik terhadap kebijakan. Karena masyarakat ini kan sebagai artikulasi agregasi masyarakat ini kan apa yang dialami hari ini, kesulitan mereka. Nah kalau itu bisa disampaikan oleh Anies mengkritik kebijakan yang sebelumnya, misalnya soal contoh subsidi misalnya. Kok subsidi kita Indonesia BPJS mulai dikurangi, intinya yang berurusan dengan rakyat mulai dikurangi. Tapi subsidi kelas atas itu seperti mobil listrik ini kan ada persoalan sebetulnya. Nah ini harus dipertegas oleh Anies bahwa subsidi rakyat itu nggak boleh berhitung sama rakyat, gitu. Harus diperbanyak. Nah kalau subsidi untuk kelas menengah elit itu, nah itu isu yang mencoba menarik lebih banyak lagi gitu ya. Isu itu harus clear di situ. Iya, dari pemilihan isu, poinnya memang begini sih. Isu perubahan itu akan mendapatkan resonansinya jika ketidakpuasan terhadap kinerja presiden atau pemerintah meningkat. Nah itu misalnya di tahun 2022, terutama semester kedua, itu Mas Anies menyalip Pak Prabowo terjungkal ke peringkat ketiga, dan elektabilitas Mas Anies saat itu hanya berbeda 1,8% dengan Ganjar Pranowo. Pada saat approval Pak Jokowi turun 6%. Nah tetapi awal 2023 sampai sekarang, itu sepertinya Pak Jokowi gaspol gitu ya. Jadi approvalnya di data saya 79% yang puas kinerja Pak Presiden Jokowi, di data yang lain ada yang 81-82% ya, SMRC, LSI, Modeni JA atau Jayadi itu sama hasilnya. Jadi poin saya, kalau misalnya approval rating masih tinggi, ini kabar buruk buat Mas Anies. Tetapi kalau approval Pak Jokowi dalam 8 bulan ke depan sampai bulan Februari turun, nggak usah jauh-jauh, turunnya misalnya di bawah 60%, itu kabar manis buat Mas Anies. Oke, approval rating itu akan relevansi dan korelasinya positif dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo? Iya, jadi kalau misalnya approval rating Pak Jokowi naik, itu membawa kabar baik buat Ganjar dan Pak Prabowo. Itu yang strategi Pak Prabowo sekarang, terutama 2023 awal, adalah mengasosiasikan dengan Pak Jokowi. Makanya, di saat approval Pak Jokowi mencapai 80%. Ya, makanya apa yang disampaikan perburuan saya challenge saja gitu. Karena memang approval rating, level confident ini dia fluktuasi juga. Bukan berarti ini akan tetap level confident approval rating itu 70%. Saya bayangkan ya, kalau besok nggak ada lagi subsidi BLT atau 12 item bantuan Pak Jokowi itu berhenti, karena kemarin itu menurut saya ada bius gitu, orang dibius, jadi fly, dia senang sementara. Nah, artinya ada bantuan yang namanya tadi itu BLT, kemudian 12 item yang ngantri di pos dan di BRI itu kalau besok berhenti itu atau ada masalah dengan anggaran itu, tingkat kepuasan itu belum maksud saya bukan saya tidak menghargai program Pak Jokowi, bahwa kepuasan itu sumbernya bukan karena bantuan yang 12 item bantuan sosial itu, bukan. Artinya ada juga bantuan memang hasil kinerja beliau. Tapi tidak semua 70% itu kalau kita breakdown itu karena betul-betul karena kinerja Pak Jokowi, belum. Karena ada juga kemungkinan masyarakat itu puas, dia pikirannya pendek singkat saja. Ada bantuan, ada kiriman ke rekening beliau, dia senang walaupun 300.000 gitu. Nah ini artinya ini tidak akan mungkin, ada kemungkinan ada potensi approval rating itu bisa turun, dan ada juga kemungkinan naik, menurut saya agak makin sulit, tapi turun ada kemungkinan. Nah ketika approval rating atau level confidence-nya Pak Jokowi turun, itu momentum yang dibilang oleh perburuan itu adalah momentum untuk menarik elektoralnya Mas Anies, itu untuk yang bisa menanjak gitu. Mas Buran. Iya, itu yang dicari oleh Mas Anies. Tapi pertanyaannya adalah 8 bulan ke depan seberapa besar potensi penurunan terjadi, dan kalau terjadi berapa banyak. Nah kalau dari data 2013-2014 itu di saat jelang berakhirnya masa jabatan Pak SBY, itu approval Pak SBY 51%. Itu yang kemudian membawa insentif elektoral buat Pak Jokowi. Tetapi kalau misalnya saat itu Pak SBY approvalnya 70%, itu saya kira yang akan menang adalah Pak Prabowo saat itu ya. Nah karena Pak Prabowo menggandeng Hatta Rajasa yang notabene adalah Menko-nya Pak SBY.
Nah, untuk sekarang kita coba cek apa sih korelasi yang paling signifikan dengan approval rating. Ternyata tingkat inflasi. Jadi kalau inflasi naik, barang-barang naik, masyarakat marah dan mereka mudah sekali menyalahkan ke pemerintah karena dianggap tidak mampu menjaga stabilitas harga. Tapi kalau inflasi turun, mereka senang. Jadi ukuran kepuasan masyarakat kita itu sangat minimalis. Gitu. Jadi sangat, kalau saya sih kayak gitu aja nggak cukup terpuaskan seperti yang tadi Bung Pangi sampaikan. Tapi ternyata banyak masyarakat kita yang ukurannya itu. Nah, pertanyaannya seberapa besar potensi inflasi naik? Nah, soalnya kalau gini, kalau misalnya tadi ukurannya soal inflasi begitu ya. Nah, itu kan memang akan berpengaruh pada hajat hidup orang banyak gitu ya, Mas. Kayak misalnya hari ini kita bicara soal harga ayam naik gitu kan, itu pada protes gitu. Nah, tapi dengan isu-isu yang disampaikan oleh 3 baca pres tadi, apakah relasinya itu dekat? Katakanlah Pak Ganjar bicara soal infrastruktur ya, salah satunya korupsi ya begitu. Pak Anies soal perbedaan, Pak Prabowo soal hilirisasi. Nah, isu-isu yang elit seperti itu ketika disampaikan kemarin, nyampe nggak sih pada pemikiran audiens atau pemilih gitu, Mas? Yang sehari-hari masih berkutat pada harga kebutuhan bahan pokok dan lain sebagainya. Mungkin buat sebagian masyarakat kota masih bisa mencerna isu-isu tadi ya. Meskipun lagi-lagi pada sapuan jagat yang lebih besar sulit. Karena lagi-lagi masyarakat sangat isu-isu yang dekat dengan mereka, isu yang dekat sama mereka, urusan subsisten. Jadi kalau misalnya beras naik Rp500 per kilo per liter, kantor masih macet gitu-gitu ya. Makanya yang bilang Prof. Burhan soal beras naik ya, gas LPG misalnya atau BBM, itu hasil survei saya di data Voxpop bulan Juli itu sempat turun. Jadi ketika ada kenaikan beban yang diberikan kepada rakyat, itu approval rating atau level kepedannya turun. Nah, di bulan hasil survei saya bulan Februari itu naik lagi setelah ada bantuan-bantuan sosial tadi. Jadi sempat, artinya jangan-jangan menurut saya bahwa kepuasan Pak Jokowi adalah kepuasan masyarakatnya itu adalah karena BLT-nya. Bantuan-bantuan 12 item yang bantuan sosial itu meskipun itu hasil survei saya menunjukkan mereka lebih banyak puas itu karena bantuan. Ya, bukan karena tingkat inflasi tinggi, yang kedua kedua ya memang infrastruktur, tapi soal inflasi apakah masyarakat bisa zoom out tentang atau mengcapture soal inflasi? Saya pikir agak sulit. Korea enggak split sih pikiran mereka soal inflasi tapi soal yang dihadapi sehari-hari, soal kebutuhan mereka. Kalau besok Pak Jokowi tidak bisa mengendalikan harga, besok ke depan tantangan global yang makin berat, maka itu adalah waktu yang tepat, momentum yang tepat bagi Anies untuk menyuntik elektoralnya kembali, mengambil elektoralnya kembali gitu. Jadi makanya itu Pak Jokowi hari ini selalu melakukan endorse terhadap dua ini. Pak Prabowo dijaga elektabilitasnya, Mas Ganjar dikawal terus oleh Pak Jokowi, karena dua calon presiden ini bagi Pak Jokowi tidak boleh ada turun di bawah Anies itu. Karena dua ini yang melanjutkan. Dan itu yang dilakukan Pak Jokowi ketika November 2022 Anies naik, Prabowo turun, endorsement awal Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo pada dasarnya awalnya tanda kutip ya, pengen membantu Pak Prabowo naik lagi supaya di putaran kedua itu yang masuk Ganjar dan Pak Prabowo, bukan Anies. Tetapi ternyata belakangan endorsementnya kekencengan dan nyalip Ganjar, Pak Prabowo. Nah, ini kan kemudian menimbulkan unintended consequences ya. Kekencengan tadi itu. Oke, baik. Setidaknya nanti kalau misalnya kita mau bikin diskusi dialog dengan para bakal calon presiden sudah ada satu isu soal inflasi. Nanti kita rancang ya programnya nanti. Terima kasih Mas Burhan. Terima kasih banyak.